Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deno. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dalam soal ujian akhir semester. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi Digital. Teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi terdiri dari beberapa teori. Yang pertama ada Situational Theory of Public yang dikembangkan oleh James Grunig. Teori ini mendefinisikan publik sebagai kelompok orang yang memiliki masalah bersama yang mempengaruhi mereka dan berpotensi mengorganisir diri untuk merespon masalah tersebut. Teori ini menyatakan bahwa setiap publik memiliki karakteristik yang berbeda, dan upaya hubungan masyarakat harus disesuaikan dengan karakteristik khusus dari setiap publik tersebut. Terdapat 3 macam publik menurut James Grunig, yaitu yang pertama ada publik tersembunyi atau latent public, kelompok yang mempunyai permasalahan yang sama tetapi tidak mengidentifikasi masalah sehingga tidak memberikan respon. Yang kedua ada publik teridentifikasi, yaitu aware public, kelompok yang menyadari dan mengidentifikasi masalah, kecenderungan untuk komplain atau mendukung sudah muncul. Yang ketiga ada publik aktif, kelompok yang mendiskusikan dan merespon permasalahan dengan beropini atau melakukan aksi. Lalu terdapat juga tambahan beberapa tipe publik berdasarkan sifat situasional. Yang pertama all issue public, itu aktif pada semua masalah. Apathetic public, tidak menaruh perhatian pada semua masalah. Single issue public, aktif pada suatu masalah atau bagian kecil dari suatu masalah. Dan yang terakhir hot issue public, hanya aktif pada masalah yang mempunyai pengaruh pada sebagian besar populasi. Lalu selanjutnya ada teori atribusi dalam krisis. Teori atribusi dalam krisis ini dikembangkan oleh Bernard Wiener dan Fritz Heider. Teori ini menjelaskan caranya individu menarik kesimpulan tentang penyebab perilaku, baik perilakunya sendiri maupun perilaku seseorang, termasuk organisasi. Perilaku komunikatif dipengaruhi oleh atribusi seseorang terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Komunikasi yang tidak efektif disebabkan oleh salah tafsir karena atribusi adalah hasil dari penafsiran pola atau perilaku tertentu. Asumsi dasarnya yaitu individu cenderung ingin mengetahui penyebab dari perilaku yang mereka amati. Individu menggunakan proses sistematis untuk menjelaskan perilaku. Setelah atribut dibuat, itu mempengaruhi emosi dan perilaku selanjutnya. Individu memiliki alasan untuk membangun kesan mereka terhadap orang lain. Impresi yang dihasilkan muncul melalui 3 tahapan, yaitu mengamati perilaku, menentukan perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, mengkategorikan perilaku tersebut sebagai perilaku yang didorong oleh motivasi internal atau eksternal. Terdapat 2 jenis atribusi dalam teori atribusi, yaitu atribusi internal atau atribusi disposisi. Atribusi ini terjadi jika seseorang menginterpretasi perilaku orang lain disebabkan oleh suatu dari diri orang lain itu, seperti kepribadiannya, sikapnya, atau latar belakang. Contoh, si A ini mengetahui B adalah seorang dosen, maka A tidak kaget saat B menjelaskan sesuatu secara teoritis. Lalu yang kedua ada atribusi eksternal atau atribusi situasi. Atribusi ini terjadi ketika seseorang menginterpretasi perilaku orang lain disebabkan situasi di luar diri orang lain itu. Contoh, si A berbicara tergesa-gesa dan B menganggap bahwa A sedang sibuk sehingga tidak dapat berbicara dengan baik. Lalu yang ketiga ada teori apologia untuk merespon krisis. Teori apologia adalah konsep dalam komunikasi dan retorika yang mengacu pada upaya individu atau organisasi untuk membela diri atau mengurangi tudingan, kritik, atau tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Teori apologia menyelidiki bagaimana orang atau organisasi merespon situasi-situasi yang menantang seperti skandal, kesalahan, tuduhan, atau serangan terhadap reputasi mereka. Tujuan dari apologia adalah untuk merestorasi citra atau reputasi yang rusak dan memperbaiki persepsi publik terhadap individu atau organisasi tersebut. Beberapa konsep utama dalam teori apologia adalah upaya pertahanan, tanggapan terhadap tuduhan, reputasi dan citra, efektif dan respon publik,
Konteks budaya dan sosial. Teori apologia berguna bagi praktisi hubungan masyarakat dan manajemen krisis dalam menghadapi situasi yang menantang. Selanjutnya ada teori komunikasi krisis. Teori komunikasi krisis oleh Timothy Coombs adalah kerangka kerja teoritis yang menggambarkan bagaimana komunikasi yang efektif dalam situasi krisis dapat membantu organisasi mengelola krisis dan meminimalkan dampak negatifnya. Teori ini mencakup beberapa konsep utama yang membantu dalam memahami bagaimana organisasi dapat merespon dan mengelola krisis melalui komunikasi yang tepat. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari teori komunikasi krisis oleh Timothy Coombs. Yang pertama, pre-krisis. Teori ini menekankan pentingnya persiapan dan perencanaan sebelum terjadinya krisis. Fase pre-krisis melibatkan identifikasi potensi risiko dan ancaman, pengembangan rencana respon krisis, serta pelatihan personel untuk menghadapi situasi krisis. Lalu yang kedua ada pendekatan situasional. Coombs menekankan pentingnya pendekatan situasional dalam manajemen krisis. Artinya, setiap krisis memiliki karakteristik unik dan memerlukan respon komunikasi yang sesuai dengan situasi tersebut. Yang ketiga ada respon efektif. Teori ini menyoroti bagaimana respon organisasi selama krisis dapat mempengaruhi persepsi publik dan dampaknya jangka panjang terhadap citra dan reputasi. Lalu yang keempat ada teori atribusi. Coombs mengaitkan teori atribusi dengan komunikasi krisis, yaitu bagaimana orang mencari dan memberikan penjelasan atau krisis. Dan yang kelima ada media dan saluran komunikasi. Komunikasi krisis harus mempertimbangkan dengan menggunakan berbagai saluran termasuk media sosial untuk mencapai audiens yang luas dan mempengaruhi persepsi publik. Dan yang terakhir, pemulihan setelah krisis. Teori ini juga menyoroti pentingnya komunikasi pemulihan setelah krisis. Organisasi harus berkomunikasi tentang tindakan perbaikan dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah krisis serupa terjadi di masa depan. Selanjutnya adalah teori spiral of silence. Teori spiral of silence adalah sebuah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Elizabeth Noel Neumann, seorang ahli komunikasi dan sosiolog asal Jerman. Teori ini menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk dan berubah dalam masyarakat. Dasar dari teori ini adalah anggapan bahwa manusia memiliki naluri sosial untuk beradaptasi dengan mayoritas opini atau pandangan yang dominan dalam lingkungannya. Ketika seseorang merasa pandangannya tidak sejalan dengan mayoritas, dia cenderung merasa terisolasi dan khawatir akan ditolak oleh kelompok sosialnya. Beberapa poin penting dalam teori spiral of silence adalah sebagai berikut. Yang pertama, opini mayoritas dan minoritas. Teori ini menekankan peran mayoritas dan minoritas dalam bentuk opini publik. Jika seseorang merasa pandangannya konsisten dengan opini mayoritas, dia cenderung merasa lebih percaya diri dan akan lebih terbuka untuk menyuarakan pandangan tersebut. Namun jika seseorang memiliki pandangan yang tidak populer atau minoritas, dia cenderung merasa ragu untuk menyuarakan karena takut akan pengucilan sosial. Lalu yang kedua ada rasa takut isolasi. Ketika individu merasa pandangannya berbeda dengan mayoritas, dia dapat mengalami rasa takut isolasi sosial. Perasaan ini mendorong individu untuk menahan diri dan tidak menyuarakan pandangannya, sehingga opini mayoritas semakin diperkuat dan pandangan minoritas semakin tenggelam. Lalu spiral of silence. Konsep spiral of silence menggambarkan bagaimana opini minoritas cenderung semakin terendam dan opini mayoritas diperkuat dalam masyarakat. Individu yang merasa berseberangan dengan mayoritas cenderung memilih untuk diam dan mengurangi partisipasinya dalam percakapan publik. Sebaliknya, pandangan mayoritas semakin mendominasi dan mempengaruhi pandangan publik secara keseluruhan. Dan yang terakhir, media massa dan pengaruhnya. Teori ini juga menyoroti peran media massa dalam membentuk opini publik. Media massa dapat menggambarkan opini mayoritas sebagai opini yang paling diterima dan valid, sehingga semakin memperkuat spiral of silence di sisi lain. Media massa juga memberikan platform untuk menyuarakan pandangan minoritas yang dapat membantu dalam mengurangi efek dari spiral of silence. Selanjutnya adalah teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial adalah sebuah kerangka pemahaman dalam sosiologi yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lackman. Teori konstruksi sosial mengajukan bahwa realitas sosial termasuk pemahaman tentang dunia, makna, nilai, norma, dan institusi tidak ada sejak awal atau bukan sesuatu yang objektif dan tetap. Sebaliknya,
Realitas sosial dibentuk dan dikonstruksi oleh interaksi sosial manusia melalui proses sosialisasi dan makna bersama. Beberapa poin kunci dalam teori konstruksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi bersama. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses sosial dan interaksi sosial antara individu-individu dalam masyarakat. Selanjutnya, konstruksi makna. Teori ini menyatakan bahwa makna diberikan oleh manusia melalui interaksi sosial dan proses pembentukan sosial. Yang ketiga, institusionalisasi. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial menjadi stabil dan diinstitusionalisasikan melalui proses sosialisasi dan pembentukan norma-norma nilai-nilai yang diakui secara bersama oleh anggota masyarakat. Lalu selanjutnya, internalisasi. Selama proses sosialisasi, individu menginternalisasi norma, nilai, dan pemahaman bersama yang membentuk realitas sosial. Lalu selanjutnya, perubahan sosial. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial tidak statis, melainkan selalu mengalami perubahan dan evolusi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Lalu selanjutnya ada teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana manusia terlibat dalam pembentukan realitas sosial mereka dan bagaimana pandangan dunia, norma, nilai, dan institusi dapat berbeda antara budaya dan kelompok sosial. Teori konstruksi sosial memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana manusia terlibat dalam pembentukan realitas sosial mereka dan bagaimana pandangan dunia, norma, nilai, dan institusi dapat berbeda antara budaya dan kelompok sosial. Teori impression management. Teori impression management oleh Erving Goffman adalah kerangka teoritis dalam sosiologi yang menggambarkan bagaimana individu berusaha mengelola dan mengontrol kesan atau impresi yang ingin diberikan kepada orang lain. Goffman berpendapat bahwa dalam interaksi sosial, setiap individu berperan sebagai aktor yang berusaha menampilkan diri sesuai dengan peran dan citra yang diharapkan oleh orang lain. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa kita sering bermain peran dan menciptakan kesan tentang diri kita sendiri untuk mendapatkan respon positif dan mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita. Teori impression management oleh Erving Goffman telah menjadi landasan penting dalam memahami proses sosial di mana manusia mencoba mengelola dan mengontrol kesan yang ingin mereka proyeksikan kepada orang lain. Teori ini relevan dalam berbagai konteks sosial termasuk dalam interaksi sehari-hari, lingkungan kerja, politik, dan juga media sosial. Teori image restoration. Teori image restoration oleh William Benoit adalah kerangka kerja komunikasi yang membahas strategi dan taktik yang digunakan oleh individu atau organisasi untuk memulihkan citra publik mereka setelah mengalami krisis atau mendapatkan kritik yang negatif. Teori image restoration berfokus pada upaya individu atau organisasi untuk mengatasi kerusakan citra akibat tindakan atau peristiwa negatif yang terjadi. Saat krisis atau kritik negatif terjadi, citra publik bisa mengalami penurunan dan reputasi bisa terancam. Dalam situasi ini, komunikasi image restoration digunakan sebagai upaya untuk memperbaiki citra dan memulihkan reputasi. Beberapa elemen kunci dalam teori image restoration adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategies of image restoration. Teori ini mengidentifikasi 5 strategi utama yang digunakan dalam komunikasi untuk memulihkan citra publik setelah krisis. Lalu ada audience dan konteks. Strategi image restoration yang efektif harus disesuaikan dengan audiens yang dituju dalam konteks situasi krisis. Lalu yang ketiga ada persuasive komunikasi. Komunikasi image restoration harus dilakukan secara persuasif untuk mempengaruhi pandangan dan sikap publik. Selanjutnya mengenai teori persuasi dan produksi pesan. Dalam teori persuasi dan produksi pesan juga terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah salah satu kerangka teoritis utama dalam sosiologi dan psikologi sosial yang mengkaji bagaimana individu memberikan makna pada dunia sosial melalui proses interaksi sosial dengan orang lain. Teori ini dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya simbol dan bahasa dalam bentuk makna dan memahami realitas sosial. Menurut teori ini, simbol-simbol seperti kata-kata, tanda, dan gestur digunakan oleh individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan simbol-simbol ini membentuk makna sosial yang saling dipahami oleh anggota masyarakat. Teori interaksi simbolik memberikan pemahaman yang
yang dalam tentang proses sosial dan bagaimana simbol-simbol dan bahasa membentuk realitas sosial yang kita alami. Teori ini juga relevan untuk memahami identitas sosial, konflik, dan interaksi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah kerangka kerja dalam psikologi sosial yang dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini berfokus pada ketidaksesuaian atau disonansi yang terjadi antara keyakinan, sikap, atau nilai-nilai seseorang dengan perilaku yang sebenarnya mereka lakukan. Ketika seseorang menyadari adanya disonansi kognitif, hal ini dapat menyebabkan ketegangan psikologis atau ketidaknyamanan yang mendorong mereka mencari cara-cara untuk menguranginya. Beberapa elemen teori ini adalah disonansi kognitif terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara dua elemen kognitif atau lebih dalam pikiran seseorang. Upaya mengurangi disonansi, lalu pengaruh kognisi, ketegangan psikologis, dan juga relevansi dan konsekuensi. Teori disonansi kognitif telah digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena psikologis dan perilaku manusia, seperti keputusan konsumen, perubahan sikap, dan juga penyesuaian perilaku. Selanjutnya ada teori manajemen makna terkoordinasi. Teori Coordinated Management of Meaning atau yang biasa disingkat CMM adalah kerangka kerja dalam ilmu komunikasi yang dikembangkan oleh Barnett Peirce dan Vernon Cronin. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana makna terbentuk dalam interaksi sosial dan bagaimana manusia berkoordinasi untuk menciptakan dan mengelola makna bersama dalam situasi komunikasi. Teori CMM menekankan bahwa komunikasi bukanlah sekedar proses penyampaian pesan, tetapi juga merupakan proses sosial di mana individu berusaha untuk mencapai pengertian bersama dan membangun realitas bersama dengan orang lain. Teori ini menganggap komunikasi sebagai konsensus sosial yang terus-menerus terbentuk melalui interaksi sosial. Teori CMM membantu kita memahami bagaimana komunikasi sosial terjadi dan bagaimana makna dan realitas sosial bersama dibangun melalui interaksi tersebut. Lalu ada teori kecemasan komunikasi. Teori ini adalah sebuah kerangka teoritis dalam bidang komunikasi yang mengkaji bagaimana komunikasi dapat menyebabkan dan mengelola kecemasan pada individu. Teori ini berfokus pada pemahaman mengenai alasan dibalik kecemasan yang muncul selama proses komunikasi dan bagaimana kecemasan ini dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas proses komunikasi. Lalu kecemasan komunikasi adalah perasaan ketegangan, khawatir, atau takut yang dialami oleh individu ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain atau dalam situasi komunikasi tertentu. Kecemasan ini muncul karena berbagai alasan termasuk ketakutan dihakimi, lalu kurangnya keterampilan komunikasi atau situasi komunikasi yang menegangkan. Pemahaman tentang teori kecemasan komunikasi dapat membantu praktisi komunikasi dalam mempengaruhi komunikasi dan bagaimana mengelola kecemasan ini untuk meningkatkan kualitas interaksi sosial dan komunikasi mereka. Dengan meningkatkan kesadaran dan kecemasan komunikasi, individu dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah teori integrasi informasi. Teori integrasi informasi adalah sebuah teori dalam psikologi kognitif yang berhubungan dengan cara otak manusia mengintegrasikan dan mengelola informasi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Francis Crick dan Christopher Koch pada tahun 1990 sebagai usaha untuk menjelaskan bagaimana aktivitas neuron dalam otak menghasilkan kesadaran atau persepsi. Teori integrasi informasi berfokus pada konsep kesatuan fenomenal atau kesatuan pengalaman. Ini merujuk pada kesadaran atau pengalaman kesatuan yang kita miliki saat kita menyadari sesuatu seperti melihat bunga, merasakan rasa manis, atau mendengar musik. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman kesatuan ini timbul dari integrasi informasi yang kompleks di otak. Selanjutnya mengenai teori hubungan media dengan publik. Terdapat tiga teori dalam kategori teori ini. Yang pertama adalah teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori komunikasi yang pertama kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972. Teori ini berfokus pada peran media massa dalam menentukan agenda atau prioritas topik yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan kata lain, teori ini berbicara tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi perhatian dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu.
Prinsip utama dari teori agenda setting adalah bahwa media massa memiliki kemampuan untuk memilih topik dan isu tertentu untuk diberitakan atau dipublikasikan. Dan dengan demikian mereka dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberikan perhatian lebih pada topik tersebut. Media massa juga membentuk suatu sudut pandang dan interpretasi terhadap isu-isu tersebut. Teori agenda setting memberikan pemahaman yang penting tentang peran media massa dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang relevan dan dianggap penting. Teori Uses and Gratification. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Elihu Katz, Jay Bloomer, dan Michael Gurevich pada tahun 1974. Teori Uses and Gratification adalah kerangka teoritis dalam bidang komunikasi massa yang berfokus pada bagaimana individu aktif dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi media massa untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Teori ini mengubah cara kita melihat peran media dari sekedar penyedia informasi pasif menjadi sarana yang digunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan mereka secara aktif. Teori ini juga berpendapat bahwa individu memiliki tujuan dan kebutuhan yang beragam ketika mereka berinteraksi dengan media massa dan memilih media dan konten tertentu yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori Uses and Gratification telah membantu para peneliti dan praktisi komunikasi dalam memahami bagaimana individu berinteraksi dengan media dan praktisi komunikasi dalam menggunakan media tertentu, serta bagaimana media dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dan kepuasan individu. Dengan memahami motivasi dan kebutuhan pengguna media, para praktisi dapat merancang dan menyajikan konten media yang lebih relevan dan menarik bagi audiens. Terakhir ada teori ketergantungan media. Teori ini adalah sebuah kerangka teoritis dalam komunikasi massa yang pertama kali dikemukakan oleh Sandra Ball, Rockich, dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Teori ini berfokus pada peran media massa dalam membentuk dan mempengaruhi persepsi, keyakinan, dan perilaku masyarakat serta bagaimana masyarakat menjadi ketergantungan pada media untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang dunia. Teori ketergantungan media didasarkan pada asumsi bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap dunia karena media menjadi sumber utama informasi dan hiburan. Oleh karena itu, masyarakat cenderung mengenalkan media sebagai sumber utama informasi dan berpengaruh dalam pandangan dunia mereka. Teori ketergantungan media telah menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara media massa dan masyarakat, serta dampaknya pada pembentukan opini, pandangan, dan perilaku masyarakat. Dengan memahami ketergantungan masyarakat pada media, praktisi komunikasi dan perancang kebijakan dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan menyampaikan pesan yang relevan dengan audiens. Selanjutnya mengenai teori media determinisme. Teori media determinisme adalah kerangka teoritis dalam studi media yang berpendapat bahwa media massa memiliki peran dominan dan menentukan dalam membentuk perilaku, pandangan dunia, dan budaya masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana individu memandang dunia, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka berperilaku. Teori media determinisme melihat media sebagai faktor utama yang mempengaruhi dan menentukan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa audiens media massa secara pasif menerima pesan dari media tanpa banyak kritik atau pertimbangan. Dengan kata lain, media dianggap sebagai entitas yang menentukan atau mendikte bagaimana masyarakat berpikir dan bertindak. Beberapa aspek teori ini adalah yang pertama, determinisme teknologi. Teori ini juga mengacu pada determinisme teknologi yang berarti bahwa perkembangan teknologi media massa seperti televisi, internet, dan media sosial memiliki pengaruh dominan dalam membentuk cara-cara orang berpikir dan bertindak. Yang kedua adalah efek media yang kuat. Teori ini percaya bahwa efek media massa sangat kuat dan tidak dapat dihindari. Media massa diyakini dapat mengubah norma sosial, nilai-nilai, dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga, pengaruh beragam media. Teori ini juga mengakui bahwa berbagai bentuk media massa memiliki pengaruh dan determinisme yang berbeda. Misalnya, televisi mungkin memiliki efek yang lebih kuat daripada media cetak atau radio karena sifat visual dan audio visualnya. Dan yang terakhir, kritik terhadap teori.
Teori media determinisme telah dikritik karena mengabaikan peran dan kekuatan individu dalam mempengaruhi cara mereka mengkonsumsi dan merespon media. Kritik ini menegaskan bahwa audiens memiliki agensi dan kapasitas untuk menafsirkan, kritis, dan mengasimilasi informasi dari media. Selanjutnya mengenai analisis dengan fenomena dari salah satu teori yang sudah dijelaskan di atas. Teori yang saya pilih adalah teori media determinisme untuk analisis dengan fenomenanya mengenai kualitas udara yang buruk di Jakarta. Kualitas di Jakarta menjadi yang terburuk ketiga di dunia pada Selasa 6 Juni 2023. Indeks kualitas udara di Jakarta mencapai 152 dengan pencemaran utama PM 2,5 dengan nilai konsentrasi 57 mikrogram per meter kubik. Menurut WHO, standar kualitas udara yang ideal memiliki berat PM 2,5 antara 0 dan 5 mikrogram per meter kubik. Sebagai analisis dari perspektif teori media determinisme terhadap fenomena kualitas udara buruk di Jakarta, kita dapat mengidentifikasi beberapa aspek berikut. Yang pertama, peran media massa dalam penyampaian informasi. Media massa memiliki peran yang dominan dalam menyampaikan informasi mengenai kualitas udara. Berbagai platform seperti media, televisi, surat kabar, radio, dan media sosial memberitakan secara intensif tentang tingkat polusi udara, sumber pencemar, dampaknya terhadap kesehatan, dan langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh pemerintah. Lalu selanjutnya efek media yang kuat. Dalam teori media determinisme, efek media massa diasumsikan sebagai kuat dan tidak dapat dihindari. Dengan intensitas liputan tentang kualitas udara buruk di Jakarta, masyarakat cenderung lebih peka terhadap masalah tersebut dan mungkin untuk melakukan tindakan pencegahan seperti menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, atau mendukung kebijakan pemerintah terkait lingkungan. Yang ketiga, menentukan agenda dan fokus perhatian. Media massa membantu menentukan agenda publik dan fokus perhatian terhadap isu kualitas udara buruk. Liputan media yang sering tentang masalah ini dapat mengangkat prioritasnya dalam pikiran masyarakat dan mendorong partisipasi dan tindakan lebih lanjut dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Lalu yang terakhir, menentukan sudut pandang. Media massa juga memiliki peran dalam menentukan framing media tentang penyebab polusi, akibat kesehatan, dan tanggapan pemerintah dalam mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak terkait isu tersebut. Meskipun media massa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap kualitas udara buruk di Jakarta, perlu diingat bahwa ketergantungan penuh pada media saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Dalam menghadapi fenomena kompleks seperti polusi udara, berbagai faktor lain seperti kebijakan lingkungan, partisipasi masyarakat, peran sektor swasta, dan sumber daya teknologi juga harus diperhitungkan dalam upaya mencapai perubahan yang signifikan. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2 mengenai teori-teori komunikasi dalam kajian media dan halayak. Terdapat 3 teori dalam teori komunikasi di kajian media dan halayak. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori komunikasi yang pertama kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972. Teori ini berfokus pada peran media massa dalam menentukan agenda atau prioritas topik yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan kata lain, teori ini juga berbicara tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi perhatian dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Prinsip utama dari teori agenda setting adalah bahwa media massa memiliki kemampuan untuk memilih topik dan isu tertentu untuk diberitakan atau dipublikasikan. Dan dengan demikian mereka dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberikan perhatian lebih pada topik tersebut. Media massa juga dapat membentuk sudut pandang dan interpretasi terhadap isu-isu tersebut. Beberapa konsep kunci dalam teori agenda setting adalah yang pertama, agenda setting. Media massa mempengaruhi agenda masyarakat dengan menentukan topik atau isu yang dianggap penting atau layak untuk diperhatikan. Lalu yang kedua, salience transfer, yaitu proses di mana perhatian yang diberikan media massa pada suatu isu juga akan ditransfer ke perhatian masyarakat. Dengan memberi sorotan pada isu tertentu, media membantu menentukan perhatian masyarakat dan menempatkan isu tersebut di posisi yang lebih penting dalam pikiran mereka.
Lalu yang ketiga di agenda building. Teori ini juga berbicara tentang bagaimana kepentingan kelompok atau individu tertentu dapat mempengaruhi agenda media. Dan yang terakhir adalah framing. Framing adalah proses di mana media mempresentasikan suatu isu dengan cara tertentu yang dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menafsirkan isu tersebut. Contoh kasus dari teori agenda setting adalah peristiwa yang terjadi pada pemilihan umum atau pesta demokrasi, di mana media massa memiliki peran penting dalam menentukan agenda publik dan fokus perhatian masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Misalnya, dalam pemilihan suatu presiden di suatu negara, media massa memiliki peran besar dalam menentukan topik-topik yang dianggap penting dan relevan bagi pemilih. Jumlah liputan media tentang isu-isu tertentu dapat mempengaruhi perhatian masyarakat terhadap topik tersebut dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu tersebut. Contoh konkretnya adalah ketika media massa memberikan cakupan intens tentang isu-isu seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan nasional. Dengan menempatkan topik-topik ini di depan dan memberikan berita yang konsisten, media massa dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa isu-isu ini adalah yang paling penting dalam pemilihan. Sebaliknya, isu-isu yang tidak mendapatkan banyak liputan media cenderung mendapatkan perhatian yang lebih rendah dari masyarakat. Dengan demikian, media massa berkontribusi pada membentuk agenda publik, yaitu topik-topik yang dianggap penting oleh masyarakat saat itu. Kasus seperti ini sering terjadi dalam pemilihan umum di suatu negara. Media massa memiliki peran yang kuat dalam membentuk agenda publik dan mempengaruhi pandangan serta keputusan pemilih melalui pemberitaan dan penekanan pada isu-isu tertentu. Yang kedua adalah teori uses and gratification. Teori ini adalah kerangka teoritis dalam bidang komunikasi massa yang berfokus pada bagaimana individu aktif dalam memilih, menggunakan, dan mengonsumsi media massa untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Teori ini mengubah cara kita melihat peran media dari sekedar penyedia informasi pasif menjadi sarana yang digunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan mereka secara aktif. Teori uses and gratification pertama kali diusulkan oleh Elihu Katz, J. Bloomer, dan Michael Gurevich pada tahun 1974. Teori ini berpendapat bahwa individu memiliki tujuan dan kebutuhan yang beragam ketika mereka berinteraksi dengan media massa. Dan mereka memilih media dan konten tertentu yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa konsep kunci dalam teori uses and gratification adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan komunikasi. Teori ini mengidentifikasi berbagai kebutuhan komunikasi yang mendorong individu untuk menggunakan media massa. Yang kedua, pemilihan dan penggunaan media. Individu aktif dalam memilih dan menggunakan media yang mereka anggap paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, kepuasan. Teori ini menyoroti bahwa individu akan merasa puas ketika mereka berhasil memperoleh apa yang mereka cari dari konsumsi media. Yang keempat adalah efek aktif. Teori uses and gratification menekankan efek aktif dari konsumsi media, di mana individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berperan aktif dalam mencari dan memberikan arti pada konten media. Dan yang terakhir, media sebagai alat pemuas. Teori ini melihat media sebagai alat yang digunakan individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu contoh kasus dari teori uses and gratification adalah perilaku konsumsi media masyarakat terhadap platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Dalam kasus ini, individu menggunakan media sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Yang pertama, kebutuhan sosial dan identifikasi. Beberapa orang menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial dan identifikasi. Mereka mencari interaksi dengan teman-teman, keluarga, dan rekan kerja, serta merasa terhubung dengan komunitas tertentu melalui grup atau forum yang relevan. Media sosial menyediakan platform untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, sehingga memenuhi kebutuhan akan ikatan sosial dan identitas kelompok. Lalu yang kedua, kebutuhan hiburan dan relaksasi. Individu juga menggunakan media sosial sebagai sumber hiburan untuk bersantai. Mereka menonton video lucu, membaca meme, atau mengeksplorasi konten menarik untuk menghilangkan stres dan mengisi waktu pada saat waktu luang. Konten hiburan ini memberikan kesenangan dan relaksasi bagi mereka yang mengkonsumsinya. Lalu yang terakhir, kebutuhan informasi dan pendidikan.
Media sosial menyediakan akses ke berita dan informasi terbaru tentang berbagai topik mulai dari politik, ekonomi, hingga olahraga dan sains. Contoh lainnya adalah ketika seseorang menggunakan platform media untuk memamerkan prestasi, foto perjalanan, dan pencapaian pribadi. Mereka mungkin mencari validasi atau apresiasi dari teman-teman dan pengikutnya, sehingga kebutuhan pengakuan sosial terpenuhi. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai teori ekologi media dan juga pandangan The Medium is the Message dari Marshall McLuhan. Yang pertama mengenai teori ekologi media. Teori ekologi media adalah kerangka teoritis dalam studi media yang menganggap media sebagai bagian dari ekosistem komunikasi yang kompleks. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1964. Teori ekologi media menyatakan bahwa media tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat dalam hubungannya dengan konteks sosial, budaya, dan teknologis yang lebih luas. Media massa dianggap sebagai bagian dari ekosistem komunikasi yang melibatkan berbagai elemen seperti teknologi komunikasi, institusi media, audiens, dan juga budaya. Beberapa konsep kunci dari teori ekologi media adalah yang pertama, media sebagai lingkungan. Teori ini menganggap media sebagai lingkungan yang membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat. Seperti lingkungan fisik, media massa juga mempengaruhi cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami dunia. Lalu yang kedua, efek media sebagai proses kompleks. Teori ekologi media menekankan bahwa efek media tidak dapat disederhanakan menjadi sebab akibat yang linier. Sebaliknya, efek media adalah hasil dari interaksi antara berbagai faktor, termasuk karakteristik media dan cara penggunaan media dan konteks sosial budaya. Yang ketiga, dampak teknologi komunikasi. Teori ini juga mengidentifikasi bahwa teknologi komunikasi memiliki dampak besar pada hubungan sosial, pola konsumsi media, dan pola perilaku komunikasi masyarakat. Yang terakhir, interaksi antara media dan budaya. Media mencerminkan nilai-nilai, norma, dan citra masyarakat sekaligus juga membentuk cara masyarakat memahami dan merespon dunia. Teori ekologi media memberikan pandangan yang kaya tentang peran media dalam masyarakat. Teori ini menekankan pada kompleksitas dan hubungan yang kompleks antara media dan konteks sosial budaya, dan juga teknologis yang lebih luas. Dengan memahami media sebagai bagian dari ekosistem komunitas yang luas, kita dapat memahami lebih baik bagaimana media dan masyarakat saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Mengenai The Medium is the Message. The Medium is the Message adalah frasa yang dikemukakan oleh ahli media Marshall McLuhan dalam bukunya yang berjudul Understanding Media: The Extension of Man yang diterbitkan pada tahun 1964. Frasa ini menyiratkan bahwa tidak hanya pesan yang disampaikan oleh media yang penting, tetapi juga karakteristik atau bentuk media itu sendiri yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap cara kita memahami dan merespon pesan tersebut. Pandangan McLuhan adalah bahwa media massa, baik itu cetak, televisi, radio, atau internet, memiliki efek yang lebih mendalam daripada sekedar menyampaikan pesan secara harfiah. Bentuk dan karakteristik masing-masing media mempengaruhi cara kita mengasimilasi dan menginterpretasikan pesan tersebut, serta cara kita berpikir dan berinteraksi dalam masyarakat. Contoh dari konsep The Medium is the Message adalah sebagai berikut. Yang pertama, televisi. Televisi adalah medium audiovisual yang menyajikan pesan dan gambar serta suara. Karakteristik televisi yang berupa visual dan audio bersama-sama memiliki dampak yang berbeda dengan media cetak. Misalnya ketika kita menonton berita di televisi, penggunaan gambar, video, dan suara yang mendalam bisa membuat pesan menjadi lebih kuat dan menggugah emosi. Selain itu, televisi memungkinkan peristiwa langsung dan menampilkan isu-isu yang sedang terjadi di dunia secara real time, sehingga pesan-pesan tersebut menjadi lebih relevan dan terasa lebih dekat dengan penonton. Yang kedua adalah media sosial. Media sosial adalah medium digital yang memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain, berbagi konten, dan berpartisipasi dalam diskusi online. Karakteristik media sosial yang memungkinkan partisipasi dan interaksi secara aktif antara pengguna memiliki efek yang berbeda dari media tradisional yang lebih pasif. Di media sosial, kita memiliki kesempatan untuk menjadi produsen dan konsumen konten, yang dapat mempengaruhi cara kita berpikir, merespon isu-isu, dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang terakhir adalah surat kabar.
Surat kabar adalah medium cetak yang biasanya berisi berita dan informasi terbaru. Bentuk cetakannya dan cara kita membaca memiliki efek yang berbeda dengan membaca berita online atau media sosial. Surat kabar seringkali memberikan kesan lebih serius dan rasional. Sementara berita di media digital seringkali disajikan dengan tampilan yang lebih visual dan beragam, sehingga dapat mempengaruhi cara kita merespon berita dan informasi yang diberikan. Sekian video saya mengenai jawaban dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Teori Komunikasi Digital. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan jawaban, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.